Bab 2. Bab 2. Sejarah singkat sains. Hakikat dan perkembangan sains. Pertama-tama, kita perlu menjelaskan apa arti sains. Di kosakata Arab Islam, kata untuk sains adalah ilm, sama dengan yang digunakan untuk pengetahuan. Ilm mencakup segala bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan yang diwahyukan, kitab suci. Pengetahuan keagamaan yang dibangun dari kitab suci, hadis Nabi, pendapat ulama, dan seterusnya. Ilmu juga mencakup ilmu sosial dan humaniora, misalnya sejarah. Namun, kini ketika sains digunakan, yang dimaksud biasanya adalah ilmu alam. Upaya kita mengerti alam dan jagat raya serta penjabaran dan penjelasan mengapa dan bagaimana benda-benda bekerja seperti begini atau begitu. Upaya mengerti cara kerja dunia sekeliling kita sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Sejak zaman dahulu, berdasarkan apa yang kita ketahui dari lukisan di gua dan batu, kulit dan tulang hewan, dan bukti lain. Manusia selalu kagum dengan gejala alam, terutama kejadian di langit, perubahan fase bulan, meteor, komet, dan lain-lain. Manusia juga memperhatikan keteraturan di alam. Matahari terbit dan terbenam tiap 24 jam, bulan menjalani siklus selama 1 bulan, bintang dan rasi bintang muncul pada musim tertentu secara berulang, dan lain-lain. Selama ribuan tahun, manusia telah bertanya-tanya mengenai gejala alam. Jadi, bolehlah dikatakan bahwa ilmu alam sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Bersama kemajuan pemikiran manusia, kita jadi mengerti bahwa penjelasan atas gejala alam mesti diatur oleh sejumlah kaidah dan tata cara. Orang tak bisa sekedar menyatakan suatu penjelasan tak peduli betapapun berilmu atau berwenang dia. Harus ada bukti dan alasan untuk penjelasan itu. Memang dalam pemahaman terkini mengenai cara sains bergerak maju, orang mesti mengajukan cara untuk menguji dan memastikan pernyataan. Cara agar orang lain bisa mengecek kebenaran pernyataan itu. Prinsip itu bernama falsifiabilitas dan diajukan filsuf sains asal Austria Karl Popper pada tahun 1930. Sekarang, sains alam bisa didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan mengenai dunia yang bermetode ketat empiris atau didasari pengamatan dan percobaan dan objektif atau tidak bergantung kepada siapa yang melakukan percobaan, pengamatan, perhitungan atau stimulasi. Simulasi. Sains juga sudah mengalami perubahan selama beberapa abad terakhir. Sains mengalami revolusi sains dan menjadi modern. Saya akan jelaskan bagaimana sains modern secara mendasar berdasarkan sains kuno atau primitif. Contoh, perhatikan bahwa saintis itu kata baru. Pertama kali diciptakan William Whewell pada abad ke-19. Sebelumnya, orang meneliti alam dengan cara sains disebut filsuf alam. Maka, kita perlu mempelajari perkembangan sains sampai mencapai bentuk modernnya, serta bagaimana dan mengapa sains kadang mendapat penolakan dan sanggahan dari beberapa orang. Satu pertanyaan terkait harus dibahas sebelumnya saya menyajikan sejarah singkat sains. Apakah sains mengalami kemajuan terus-menerus berangsur-angsur, atau apakah sains melompat-lompat melalui penemuan-penemuan besar yang mengubah kumpulan pengetahuan yang ada? Sejak lama, bahkan sampai pertengahan abad ke-20, sains dipandang mengalami kemajuan perlahan, selangkah demi selangkah, selapis demi selapis. Namun Thomas Kuhn, ahli sejarah dan filsafat sains abad ke-20, menguncang keadaan ketika dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, dia mengajukan pandangan bahwa sains mengalami periode sains normal ketika ada paradigma dominan yang dipakai semua orang untuk bekerja. Tapi kemudian kemunculan dan penumpukan keanehan kadang memaksa perombakan serius paradigma dominan atau di satu bidang. Sehingga terjadi revolusi. Paradigma baru menggantikan paradigma lama. Jadi kita bisa bilang bahwa sains secara umum maju perlahan, tapi kadang melompat. Sains kuno, abad ketiga sebelum Masehi, abad ke-6 sampai abad ke-6 setelah, maaf, sains kuno abad ketiga sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Para ahli sejarah memberitahu kita bahwa catatan gejala alam dan kegiatan sosial berbagai bangsa di bumi menunjukkan beberapa kecenderungan umum yang menarik. Pertama,
Pengetahuan geometri mendasar dan canggih tampak cepat muncul. Teorema Pitagoras, kuadrat panjang sisi miring segitiga siku-siku sama dengan hasil penjumlahan kuadrat panjang dua sisi lainnya. Diketahui dan digunakan sejumlah budaya dan peradaban dari Asia dan Timur Tengah sampai Eropa. Kedua, astronomi. Karena alasan jelas adalah sains ber sains betulan pertama yang muncul di semua tempat dari Tiongkok sampai Amerika Serikat. Langit memang menampilkan keteraturan tatanan, keindahan, dan kemegahan setiap siang dan malam, me- mengundang suatu bentuk pemahaman, penjelasan, atau penafsiran. Ketiga, sains secara umum dan astronomi secara khusus hampir selalu berkaitan dengan agama. Manusia selalu percaya bahwa gejala alam dan jagat adalah tanda-tanda bagi kita dari atas, dan bahwa kita mesti menghubungkan penjabaran sains atas segala apapun dengan maknanya. Hubungan akrab antara sains dan agama sebenarnya berguna, karena gejala alam atau jagat berkaitan dengan ritual agama yang kemudian perlu diatur dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan astronomi atau astrologi yang membutuhkan matematika yang makin lama makin canggih. Peradaban Mesir, zaman Firaun, membuat kemajuan besar dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Geometri awalnya diperlukan untuk mengukur tanah, terutama karena banjir Sungai Nil sering menghapus batas antara tanah milik orang. Geometri makin penting dalam proyek-proyek pembangunan besar selama berabad-abad, misalnya piramida dan kuil. Mesir juga dikenal menguasai alkimia dan pengobatan dengan ramuan yang teknik pembuatan mumi. Semuanya mendorong penelitian dan kemajuan beberapa aspek sains alam. Peradaban lain yang banyak penyumbang kemajuan sains adalah peradaban Sumeria atau Babilonia di Mesopotamia, Irak. Sejak sekitar 3500 sebelum Masehi, bangsa Sumeria membuat catatan penting pengamatan astronomi di ribuan lempeng tanah liat. Pengetahuan dan penerapan teorema Pitagoras bisa ditemukan di catatan di sekitar 1800 sebelum Masehi. Orang Babilonia juga ahli astronomi membuat kalender matahari atau Syamsiah dan bulan Komariah, serta tabel Daur untuk memperkirakan kemunculan bulan, planet, dan gerhana. Di Yunani, sains muncul bercampur filsafat sejak sekitar abad ke-6 atau ke-7 sebelum Masehi. Thales 640 sampai 546 sebelum Masehi sering disebut sebagai bapak sains. Dia mencoba menjadi penjelasan sains yang menyeluruh untuk semua gejala alam yang diamati dan dia percaya segala hal dapat dihubungkan ke air dalam tiga wujud, cair, padat, dan gas. Seperti contohnya, gempa disebabkan oleh goncangan air tempat daratan mengambang. Taos juga percaya bahwa gejala alam mewakili kehendak ilahi yang mengarahkan segalanya ke tujuan tertentu. Sesudahnya, filsuf atau saintis Yunani mendasarkan pandangan teori mereka mengenai alam kepada dua kaidah penting. A. Alam semesta itu teratur. Kata Yunani, kosmos atau alam semesta berarti teratur. B. Dunia bisa dimengerti dengan cara rasional. Makanya filsafat berkembang. Gagasan penting lain muncul di filsafat Yunani. Teleologi. Bahwa benda-benda bergerak menuju suatu tujuan karena kecenderungan sifat mereka yang ditetapkan ilahi. Kita akan lihat bahwa sains modern menolak tele, teleologi, serta hanya mempertahankan kaidah keteraturan dan cara penemuan rasional. Suatu konsep penting yang muncul di antara para filsuf dan ahli alam Yunani adalah atom. Dari atomos, berarti tak bisa dibagi, mewakili bagian terkecil unsur apapun. Pada abad kelima sebelum Masehi, Leukipos memperkenalkan gagasan tersebut. Gagasan atom kemudian diterima dan diperluas muridnya, Demokritos, kira-kira sekitar 460 sampai 370 sebelum Masehi. Oke, ini ada argumen Yunani untuk menunjukkan bumi itu bulat. Pertama adalah kapal yang bergerak ke arah cakrawala cenderung lenyap dari pandangan secara mendadak, tidak pelan-pelan, menyiratkan permukaan bumi melengkung. Dua, para pelancong zaman dulu sudah memperhatikan bahwa ketika mereka bepergian ke selatan atau Mesir, posisi bintang-bintang dan rasi bintang berubah banyak dan malah bisa terlihat rasi bintang baru yang tak dapat dilihat di utara. Penjelasannya, didukung oleh geometri sederhana, adalah bahwa bumi mesti berbentuk bulat. Ketiga, Aristoteles mengamati bahwa bayangan bumi yang terlihat di bulan ketika gerhana bulan jelas menunjukkan bentuknya bulat. Keempat, Aristoteles berhujah bahwa menurut fisika, karena zat padat berat cenderung bergerak menuju pusat bumi atau gravitasi versi dia,
maka bumi mesti membentuk dirinya menjadi bola. Kelima ada, bola dianggap bentuk paling sempurna, jadi bumi mesti berbentuk bola. Bangsa Yunani juga mengembangkan geometri dan astronomi mengajukan argumen kuat yang menyatakan bumi itu bulat sejak abad ke-6 sebelum Masehi dan menghasilkan model geosentris yang terkenal dan tetap dominan selama hampir 2000 tahun termasuk di peradaban Islam. Namun perlu diperhatikan juga bahwa Aristarkos dari Samos ialah orang pertama yang mengajukan model heliosentris tata surya, menempatkan matahari di tengah tapi diabaikan hampir semua ahli astronomi sampai abad ke-16. Pencapaian pencapaian lain mencakup perhitungan akurat panjang keliling bumi oleh ahli geografis Eratosthenes dan pembuatan katalog bintang pertama oleh Hipparchos kira-kira 190 sampai 120 sebelum Masehi. Plato dan Aristoteles selain banyak berkontribusi untuk filsafat juga memajukan metodologi penelitian sains dengan membahas keunggulan dan keabsahan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah alur pemikiran logis langkah demi langkah yang berawal dari prinsip umum atau hipotesis sampai ke kesimpulan yang berawal dari asumsi awal. Itu biasa dilakukan di filsafat dan matematika. Jika titik awal benar, maka kesimpulannya akan benar jika deduksi dilakukan menurut aturan logika yang benar. Di sisi lain, penalaran induktif berawal dengan pengamatan, lalu pembuatan aturan umum atau hukum berdasarkan pola yang diamati. Itu cara sains biasanya bekerja, atau setidaknya bermula. Pengamatan dan pola mengarah ke pengajuan hipotesis atau hukum yang menjadi sumber kesimpulan yang lalu diuji untuk memeriksa apakah usul hipotesis atau hukuman tepat. Aristoteles juga memberikan banyak sumbangan penting dalam sains, terutama di astronomi dan kosmologi dan biologi. Mengajukan teori mengenai langit, juga tentang sebab akibat biologis dan keragaman hayati. Dia banyak mengamati tumbuhan dan hewan, menggolongkan ratusan jenis hewan, dan membedah lusinan hewan. Maka Aristoteles merupakan contoh filsuf atau saintis yang meneliti dan memberi sumbangan besar ke banyak topik. Di bidang kedokteran, Hippocrates kira-kira 460 sampai 370 sebelum Masehi yang dikenal karena sumpah Hippocrates yang sampai sekarang masih diucapkan dokter dan pekerja medis lain, mampu menjabarkan banyak penyakit dan kondisi medis. Dokter Yunani terkenal lainnya Galenos 129 kira-kira 200 sampai kira-kira 200 Masehi. Mengembangkan teori mengenai tubuh, cara kerja organ tubuh yang melakukan sejumlah operasi bedah canggih termasuk di mata dan otak. Di Alexandria, Mesir yang dipengaruhi Yunani, ahli matematika Euclides kira-kira 325 sampai 265 sebelum Masehi yang sering disebut bapak geometri memberi metodologi yang mantap untuk matematika berdasarkan aksioma dan teorema. Aksioma adalah asumsi awal yang dipercaya benar tapi tak bisa dibuktikan. Teorema adalah pernyataan yang bisa dibuktikan berawal dari aksioma serta menggunakan aturan metode logika. Stoicheia atau elemen karya Euclides dianggap salah satu buku terhebat yang pernah ditulis dan masih digunakan hingga sekarang. Juga di Mesir, Archimedes memberi sumbangan penting bagi matematika, tapi lebih dikenal sebagai ahli fisika dengan karyanya mengenai cairan, daya apung, dan statistika, kaidah dasar tuas. Tidak banyak yang tahu bahwa peradaban India juga memberi sumbangan besar ke matematika dan sains. Peradaban India punya sejarah panjang. Dari 4000 sebelum Masehi di lembah Sungai Sindu, di mana telah ditemukan sisa-sisa bangunan kuno dan konstruksinya menunjukkan pengetahuan matematika dan statistika. Sampai abad ke-15 Masehi ketika Nilakanta Somayaji 144 sampai 154. 1444 sampai 1544. Ahli matematika dan astronomi di Kerala membuat model langit yang canggih atau orbit planet sebelum revolusi eliptika Kepler. Sebelumnya, pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, para saintis India memperkenalkan konsep matematika penting yang dimanfaatkan para saintis Arab Muslim. Aryabhata 476 sampai 550 di Aryabhatia memperkenalkan beberapa fungsi trigonometri dasar termasuk sinus, kosinus, dan kosekan. Tabel trigonometri serta taktik dan prosedur matematika. Pada abad ke-7, Brahmagupta menjelaskan bagaimana nol digunakan sebagai angka desimal dan pengisi tempat. Sistem angka 0 sampai 9 digunakan para saintis Arab Muslim dimulai oleh Al-Khwarizmi kira-kira 780 sampai 850 sebagai angka Arab yang sesudahnya digunakan hampir universal, dikenal sebagai sistem angka Hindu Arab. Sains zaman pertengahan, abad ke-6
Masehi sampai pertengahan abad ke-16 Masehi. Peradaban Tiongkok juga membentang selama beberapa ribu tahun mencapai zaman pertengahan ketika mulai berhubungan dengan peradaban lain. Pertama-tama dengan peradaban Arab Muslim, lalu dengan peradaban Barat. Para saintis Tiongkok mendapat banyak penemuan luar biasa yang memberi kontribusi untuk sains dan teknologi, termasuk kompas, kertas, roket, dan lain-lain. Sementara, nol tak digunakan sebagai angka dan jumlah sendiri. Maaf, sementara nol tak digunakan sebagai angka dan jumlah tersendiri. 10 dianggap suatu jumlah, dan pada abad ke-1 Masehi, angka negatif dan pecahan mulai dipakai. Belakangan, para ahli matematika Tiongkok mengembangkan teknik untuk menghitung pangkat 2, pangkat 3, dan pangkat lebih besar lagi. Untuk menjawab soal linear, kuadrat, dan kubik. Di aljabar dan geometri juga terjadi perkembangan. Di astronomi, pengamatan di Tiongkok adalah rangkaian sinambung terpanjang pengamatan berbagai fenomena, termasuk gerhana, bintik matahari, komet, dan supernova. Yang paling terkenal pada 1054 menghasilkan apa yang kini tampak sebagai nebula kepiting. Ahli-ahli astronomi Tiongkok juga piawai dalam menghitung posisi planet dan tanggal gerhana. Tak lama sesudah muncul di panggung dunia, Islam menghasilkan zaman keemasan pengetahuan dan sains yang berlangsung selama ribuan tahun. Selama 1000 tahun, para ahli sejarah dan komentator menunjukkan berbagai faktor yang menjelaskan ledakan kegiatan itu. Quran yang mendorong Muslim memberikan ayat-ayat Allah di langit dan menyelidiki bumi untuk mencari pengetahuan, hadis yang meninggikan posisi orang berilmu, sampai ibadah, sholat, puasa, aturan transaksi keuangan, dan lain-lain yang diwajibkan kepada umat Islam. Waktu sholat, arah kiblat, pembuatan kalender Islam untuk acara-acara keagamaan, Ramadan, Aid, Haji, dan keperluan sipil, pembayaran gaji, utang, dan lain-lain. Hitungan zakat, pembagian tanah, dan harta waris, semuanya memerlukan astronomi, trigonometri, dan aljabar. Ketika Al-Khawarizmi menulis buku aljabarnya yang bersejarah Kitab Aljabar wal Mukabalah sekitar 830 Masehi, dia membukanya menggunakan kata-kata yang berhubungan erat dengan kebutuhan keagamaan umat Islam. Kecintaan kepada ilmu yang Allah anugerahkan kepada Imam Al-Ma'mun telah mendorong saya menulis karya singkat, membatasinya kepada apa yang paling mudah dan berguna dalam menghitung, seperti yang selalu dibutuhkan orang dalam perkara waris, pembagian, gugatan hukum, dan perdagangan, serta urusan mereka satu sama lain. Satu contoh yang dia berikan adalah perempuan yang meninggal dan mewariskan hartanya ke suami, satu anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Menurut aturan waris Islam, Al-Khawarizmi kemudian menunjukkan bahwa masalah itu bisa diubah menjadi persamaan aljabar. Dan perhitungan sederhana memungkinkan kita mengetahui bagaimana tiap orang, memungkinkan kita mengetahui bagian tiap orang. Dia lalu menunjukkan bahwa soal-soal yang lebih rumit termasuk penentuan zakat bisa diwajibkan dengan cara yang sama. Para ahli sejarah dan komentator juga menunjukkan budaya sains yang ditemukan kaum muslim ketika masuk ke tempat-tempat seperti Mesopotamia, lembah sungai Nil, dan menemukan sistem irigasi canggih, pengetahuan kompleks mengenai kehidupan, keahlian teknik canggih dalam kerja tekstil, kulit, kaca, dan logam. Sesudah sesudah berinteraksi dengan cara sarjana, India, Bizantium, dan negeri-negeri lain, umat Islam belajar cara penelitian dan pembelajaran sistematis yang kemudian menjadi sains. Saintis Muslim menganggap percobaan sebagai dasar sains, bahkan lebih mementingkan percobaan daripada orang Yunani yang lebih unggul dalam hal teori dan pengembangan sains. Maka Ibnu Haytham 965 sampai 1040 Masehi, salah satu orang terhebat di antara ribuan saintis pada zaman kemasan peradaban Islam, diakui sebagai salah seorang pembangun pertama metode sains yang sering dianggap ciptaan Francis Bacon yang hidup sekitar 500 tahun sesudahnya. Yang mengutamakan pemeriksaan kebenaran hasil atau tanggapan apapun lewat percobaan. Ibnu Laisam juga dianggap sebagai bapak optika karena karyanya Kitab Al-Munazir atau Kitab Optika kira-kira 1000 Masehi yang bukan hanya menunjukkan dengan tegas bahwa penglihatan adalah hasil cahaya yang memasuki mata, bukan karena cahaya keluar dari mata. Memberikan penjelasan fisik dan fisiologis proses penglihatan, melainkan juga menyajikan banyak alat optik, cermin berbagai bentuk, dan gejala optik termasuk pemantulan pembiasan. Barangkali bidang yang paling aktif lama
Barangkali bidang yang paling lama aktif dalam zaman keemasan sains Islam adalah astronomi atau seringkali bercampur dengan astrologi. Peradaban Islam mendirikan observatorium. Observatorium mengumumkan selama 8 abad dan di banyak tempat dari Turki sampai India termasuk Maragah, sekarang Iran Barat, di mana satu observatorium yang berdiri hanya selama 30 tahun menghasilkan sekolah astronomi terbesar zaman itu. Dan Samarkand di mana ada satu alat yang berada di tanah dengan jari-jari sepanjang 40 meter. Ahli-ahli astronomi terkenal di peradaban Muslim pada saat itu mencakup Al-Battani, wafat 929, Al-Biruni 973 sampai 1048, Ibnu Yusuf wafat 1009, Al-Majriti wafat kira-kira 1007, Abdurrahman Syufi 903 sampai 986, Azza Az-Zarqali kira-kira 1029 sampai 1080, Nasiruddin Tusi 1201 sampai 1274, Ibnu Syatir 1304 sampai 1375, Ali Kusci 1403 sampai 1474, Syamsuddin Khafri kira-kira 1470 sampai 1550, dan Taqiyuddin bin Ma'ruf abad ke-16. Bidang lain yang dapat bidang lain yang banyak mendapatkan sumbangan sains muslim adalah kedokteran yang diubah menjadi sains eksperimental oleh orang-orang seperti Ibnu Sina 980 sampai 1037 yang serba bisa. Dan pertama kali melakukan uji klinis yang serba bisa dan pertama kali melakukan uji klinis. Orang hebat ini juga dianggap penemu sifat menular pada penyakit dan pengembangan awal. Farmakologi klinis. Kanun fi al-Tib, Kanun Kedokteran. Karya Ibnu Sina menjadi buku pelajaran kedokteran standar di Eropa sampai abad ke-18. Kontributor penting lain dalam bidang kedokteran selama zaman keemasan Islam mencakup Razi wafat pada 923 atau 24 yang menerapkan pengetahuan kimia dalam kedokteran. Abul Qasim Az-Zahrawi atau Al-Bucasis wafat kira-kira 1013, terkenal karena alat-alat bedah yang dia gunakan dan dijabarkan di karyanya. Kitab At-Tashrif, ensiklopedia medis dengan 30 bagian yang juga menjabarkan cara-cara membuat obat melalui sublimasi dan penyulingan. Juga ada Ibnul Baitar kira-kira 1188 sampai 1248, ahli tumbuhan, obat, dan kedokteran dari Andalusia. Dengan sumbangan terbesar berupa kitab Al-Jami' li Mufradat Al-Adwiyah wal Agziyah atau kitab obat dan makanan, yang bukan hanya merujuk ke 150 penulis berbahasa Arab sebelumnya dan 20 penulis Yunani, melainkan juga mendaftar 1.400 tumbuhan, makanan, dan obat. Karya besar keduanya berjudul Kitab Al-Muqni fi Al-Adwiyah Al-Mufradah, kitab obat sederhana, ensiklopedia obat yang mencakup pengetahuan mengenai khasiat tumbuhan untuk mengobati berbagai penyakit di kepala, telinga, mata, dan lain-lain. Sains di dunia Islam mulai menurun sekitar abad ke-12. Prestasi prestasi sains dunia Islam mencapai puncak pada abad ke-10 dan ke-11. Lalu menurun menjadi sangat rendah sejak abad ke-16 dan sesudahnya. Toby Huff misalnya menyatakan permulaan penurunan adalah sekitar akhir abad ke-13 awal abad ke-14. Huff 1993. Sementara David Lindbergh menyatakan bahwa pada abad ke-15 tinggal sedikit yang tersisa. Lindbergh pada tahun 1992. Beberapa faktor menyebabkan penurunan itu. Sebagian dari luar, perang salib, dan Reconquista dan serbuan Mongol yang menghancurkan perpustakaan, observatorium, rumah sakit, dan sekolah. Kebangkitan Eropa pada abad 15 dan penurunan ekonomi negara-negara Islam. Dan beberapa dari dalam dan beberapa dari dalam atau kebangkitan teologi ortodoks sesudah Al-Ghazali. Ketiadaan pelembagaan budaya sains, tidak adanya universitas atau lembaga pendidikan tinggi berstatus otonom, kesenjangan antara budaya elit dan awam, dan lain-lain. Menginjak abad ke-12, Eropa sudah mulai merevitalisasi budaya ya, dengan pembentukan universitas-universitas
seperti Bologna, Paris, Oxford, dan lain-lain yang sangat berdampak. Dengan kurikulum liberal yang pelan-pelan dibangun serta semangat meneliti dan mempertanyakan yang dibina untuk melengkapi pengetahuan manusia. Tak diragukan bahwa itu dibantu khazanah ilmu yang didapat melalui kontak dengan peradaban Muslim, terutama di Spanyol dan Sisilia. Dan pergerakan penerjemahan teks filsafat dan sains Yunani dan Islam dari bahasa Arab ke Latin. Perjalanan ke negeri-negeri jauh, terutama India dan Tiongkok, juga membawakan pengetahuan tambahan yang digunakan sebagai dasar perkembangan lebih lanjut. Pada abad ke-13, bentuk-bentuk awal metode sains dan pemahaman akan kebutuhan penjabaran fenomena dan hasil secara matematis mulai berakar di Eropa bersama karya para sarjana seperti Robert Crocetes 1175 sampai 1253, Roger Bacon 1214 sampai 1292 membuka jalan untuk Copernicus dan Galileo. Sains modern. Pertengahan abad ke-16 sampai sekarang. Universitas-universitas di Eropa yang baru didirikan dengan kurikulum terbuka dan peninjauan atas filsafat dan sains bersama bersama teologi dan seni memberikan memberi hasil yang mengubah sejarah dunia. Renaissance, revolusi sains, pencerahan, dan belakangan revolusi industri. Semua bisa ditelusuri secara baik ke perubahan pendidikan dan intelektual tersebut. Revolusi sains secara umum dianggap bermula pada 1543 ketika Copernicus menerbitkan bukunya yang mengubah paradigma De Revolutionibus atau revolusi planet mengelilingi matahari, di mana dia berargumen berdasarkan teori dan pengamatan bahwa matahari mestilah pusat dunia atau heliosentrisme, bukan bumi geosentrisme. Dengan demikian, dia membuat bumi jadi se- dia membuat bumi jadi sekadar sekedar planet dan manusia tak lagi menjadi pusat alam semesta. Yang disajikan sebagai pergeseran kecil posisi bumi sebenarnya gempa besar sains, intelektual, bahkan teologis. Revolusi sains yang menghadirkan era astronomi modern dan kemudian sains modern secara keseluruhan, mencakup sumbangan-sumbangan penting lain dari Kepler, Galileo, Newton, dan dengan prinsipanya membuat fisika menjadi matematis dalam kurung dengan penggunaan kalkulus. Menyatukan hukum langit dan hukum fisika bumi mengubah hakikat sains dari pendekatan zaman pertengahan ke wawasan baru yang modern. Kepler antara 1609 sampai 1618 menyingkirkan orbit planet, membentuk lingkaran dan menggantinya dengan elips. Galileo mengubah studi gerak kinematika menjadi sains matematis presisi dan yang lebih penting memperkenalkan teleskop untuk astronomi sehingga mengubah pandangan kita mengenai langit dan mendapatkan berbagai penemuan, misalnya bulan-bulan Jupiter, dan paling mencolok adalah fase-fase Venus. Yang membenarkan gagasan heliosentris Copernicus. Akibatnya Galileo ditekan oleh Vatikan karena alasan agama dan filsafat, dan dia akhirnya menjadi tahanan rumah seumur hidup. Walau itu tak terhalangi dia menulis beberapa buku yang paling berpengaruh. Hukum gerak planet Kepler belakangan memungkinkan Newton membangun hukum geraknya dan hukum gravitasi universal. Universal. Penemuan bahwa cara bumi menarik bulan sehingga bulan bergerak mengelilinginya dan mengapa bumi mengelilingi matahari juga merupakan cara jatuh benda di bumi. Kepler juga menciptakan teleskop baru lebih hebat dari yang dibuat Galileo berdasarkan desain asli dari Belanda. Ada banyak kontributor penting bagi zaman baru sains dan nalar, antara lain Tycho Brahe, Robert Hooke, Christian Huygens, Gottfried Leibniz, dan René Descartes sampai abad ke-18. Pada abad ke-17 terjadilah pelembagaan sains dengan pembentukan Akademi Sains, perkumpulan para ahli sains tingkat tertinggi yang menyediakan forum untuk membahas gagasan-gagasan baru. Yang pertama dan barangkali paling terkenal adalah Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, lebih lazim dikenal sebagai Royal Society, yang didirikan tahun 1660. Di sana Newton, Darwin, dan para saintis hebat lain menjadikan karya dan debat serius.
Académie des Sciences Prancis dibentuk pada 1666, yang lain mengikuti pada abad ke-18 dan ke-19. Akademi Sains dan Sastra Norwegia didirikan pada 1760, Akademi Sains Lisboa, Portugal pada 1779, US National Academy of Science pada 1863 dan seterusnya. Pada abad ke-19 juga terjadi profesionalisasi sains, yaitu kemunculan saintis, orang yang karir dan hidupnya ditunjukkan untuk riset sains. Kala itu, fisika berfokus ke studi listrik, magnet, dan penemuan awal Faraday, Ohm, dan lain-lain. Yang berpuncak pada yang berpuncak dengan Maxwell mempersatukan kedua fenomena ini dalam teori elektromagnetisme dalam persamaan-persamaan Maxwell. Revolusi sains yang lebih sering Revolusi sains yang lebih besar Revolusi sains yang lebih besar lagi terjadi pada abad ke-19 dengan penemuan teori baru dalam biologi. Nama paling terkenal dari nama terkenal yang terkait revolusi itu jelas Charles Darwin. Tapi penemuan lain didapat oleh Theodore Swan, Matthias Kelden, Louis Pasteur, dan Robert Koch. Sebelum Darwin, studio biologi hanya berupa taksonomi atau penamaan dan penggolongan di botani dan zoologi. Makhluk hidup atau tumbuhan dan hewan diatur dalam sistem spesies, genus, famili, ordo, kelas, dan seterusnya. Ahli Himuayat Swedia Carl von Linné memperkenalkan sistem klasifikasi sederhana buatan yang didasari beberapa ciri utama, tapi sistem membutuhkan skema hubungan yang lebih alami dan mendasar. Gagasan evolusi spesies dengan ciri-ciri yang berubah seiring waktu telah dibahas sejak zaman dulu, tapi awalnya hanya ada penjelasan kurang jelas mengenai perubahan itu, misalnya lingkungan menimbulkan perubahan. Juga belum jelas apakah benar spesies berubah dan menghasilkan spesies baru. Di Prancis, Lamarck pada 1744 sampai 1829 mengusulkan bahwa spesies memang berubah seiring waktu, mengajukan bahwa perubahan lingkungan atau kekeringan atau cuaca dingin menghasilkan perubahan di beberapa spesies agar bisa menyesuaikan diri, dan beberapa perubahan itu bisa cukup radikal untuk menghasilkan spesies baru. Tahun 1831, Darwin memulai perjalanan bersejarah di atas kapal Beagle, berkeliling dunia 5 tahun dan membawa dia mengamati banyak makhluk hidup, membuat ratusan lembar catatan mengenai ciri-ciri mereka dan perbedaan dari tempat ke tempat. Dalam perjalanan itu, dia juga menyaksikan efek gempa dan kekuatan alam terhadap berbagai organisme dan lingkungan. Kekayaan informasi itu berikut bacanya sesudah kembali ke Inggris. An Essay on the Principle of Population, karya Malthus, memungkinkan dia membuat terobosan sejarah. Spesies berevolusi berangsur-angsur akibat perubahan alami, lalu lingkungan menyeleksi dan melestarikan yang paling cocok dengan kondisi alam. Darwin menyimpan sendiri gagasannya untuk sementara, tapi ketika menerima makalah dari Alfred Russel Wallace yang menunjukkan bahwa Wallace pada dasarnya sampai ke kesimpulan yang sama, Darwin buru-buru menulis buku terkenalnya, On the Origin of Species, yang bukan hanya menunjukkan bahwa dia mendapat gagasan itu lebih dulu daripada Wallace, melainkan juga punya banyak data yang mendukungnya. Dengan murah hati, Darwin menyajikan makalah Wallace berikut rangkuman karyanya bersama sama di Linnean Society, London pada 1 Juli 1858. Dia melanjutkan dengan menerbitkan bukunya pada 1859. Dua terobosan penting lain dalam biologi terjadi pada abad ke-19. Perumusan teori sel-sel, sel sebagai satuan dasar kehidupan dari bakteri sampai organ dalam makhluk hidup, oleh Theodore Swan dan Matthias Seiden pada 1838. Itu dimungkinkan oleh kemajuan mikroskop pada abad ke-18 dan awal ke-19, serta perumusan teori kuman penyakit oleh Pasteur di Prancis dan Koch di Jerman, yang menunjukkan bahwa banyak penyakit disebabkan infeksi bakteri, sehingga memungkinkan perkembangan metode pengobatan berdasarkan imunologi. Pada abad ke-20, fisika kembali maju dengan beberapa revolusi pengagumuan. Albert Einstein tampil pada 1905 dengan sejumlah makalah terobosan memperkenalkan teori relativitas yang mengubah banyak hal dan ikut serta dalam revolusi kuantum
yang Max Planck awali pada 1900. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, dan yang lain melengkapi teori kuantum yang membuka banyak sekali bidang dan cara-cara baru, dari fisika atom dan nuklir sampai nanoscience dan bahkan biologi. Einstein melanjutkan guncangan terhadap fisika pada 1905 dengan karya besar lain pada 1915, teori relativitas umum, yang memungkinkan kosmologi berkembang dengan dasar teoretis solid, juga astrofisika skala besar atau galaksi, kuasar, lubang hitam, serta objek dan gejala lain. George Lemaitre, George Gamow, dan yang lain memperkenalkan teori ledakan besar, memungkinkan manusia membangun sejarah besar dari saat penciptaan sampai sekarang. Berbagai cabang sains bersatu dalam satu wadi cerita, antara lain fisika zarah dan radiasi selama ledakan besar, relativitas umum selama era pengembangan dan pembentukan galaksi, gravitasi, fisika nuklir dan radiasi selama pembentukan bintang dan planet, termasuk tata surya kita, proses termal dan geologis pada awal keberadaan bumi, kemunculan air, CO2, kehidupan, dan oksigen di tahap berikutnya di planet kita, biologi dalam tahap berikutnya dengan evolusi kehidupan dan makhluk hidup kompleks, evolusi tingkat lanjut dengan kemunculan hewan lalu manusia, dan terakhir, era budaya, sains, dan teknologi ketika manusia mulai mengerti sejarah, jagat, dan hayat serta menjelajahi alam semesta. Abad ke-21 menjanjikan penjelajahan, penemuan, dan lompatan pengetahuan yang lebih besar. Ketika kita berupaya menemukan planet baru, mengerti awal sejarah alam semesta dengan lebih akurat dan rinci, serta menjelajahi skala terkecil di dunia nano dan biologi atau rekayasa genetika dan bidang lainnya. Tulangan besar berlanjut. Bab 3. Apa itu sains modern dan mengapa beberapa pemikir mengkritiknya? Definisi dan ciri sains modern. Dalam tinjauan sejarah singkat sains modern barusan, kita membahas bagaimana dalam beberapa abad terakhir sains mengalami beberapa perkembangan amat penting. Pertama, dasar empiris yang di dalamnya gejala-gejala alam diteliti melalui pengamatan dan percobaan secermat mungkin. Kedua, dasar matematis kuat, hukum-hukum fisika diungkapkan sebagai rumus matematika. Ketiga, profesionalisasi dan institusionalisasi kegiatan sains dengan munculnya saintis, kebetulan di berbagai tempat, universitas yang mengajar sesuai kurikulum, dan akademi sains yang memberi forum untuk penemuan dan mengajukan gagasan untuk dibagi dan dibahas. Terakhir, kemunculan filsafat sains yang berupaya memberi dasar kuat bagi sains dan metodologinya serta memisahkan dari pseudosains dan non-sains. Dengan revolusi Copernicus, Kepler, Galileo, dan Newton, sejak abad ke-17 kita bisa berbicara mengenai astronomi modern. Selain itu, sejak abad ke-19 dengan revolusi yang dibuat Darwin, Maxwell, Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Lemaitre, dan Hubble, kita dapat berbicara mengenai sains modern, biologi modern, fisika modern, kosmologi modern, dan lain-lain. Ciri-ciri sains modern yang tadi disebut itu perlu dimengerti karena beberapa alasan. A, seperti disebutkan tadi, kita perlu membedakan apa yang benar-benar topik penelitian sains dengan pseudoscience, misalnya astrologi. B, mengerti hakikat sains modern akan mengerti hakikat sains modern akan memungkinkan kita membangun hubungan rasional masuk akal dan bisa diterima antara sains dan agama Islam. Sains modern biasanya didefinisikan sebagai suatu cara memperoleh pengetahuan yang terorganisasi, sistematis, disiplin, dan berdasarkan percobaan empiris yang memberi hasil. Yang bisa diulang dan diterapkan secara universal lintas budaya. Definisi itu punya keunggulan yaitu mengutamakan ciri-ciri objektivitas atau bisa diulang atau universal dan bisa diuji atau percobaan empirisme. Definisi itu juga merujuk secara tak langsung ke proses sains, metode sains, yang melibatkan kriteria falsifiabilitas, Karl Popper atau bisa diuji, yang menyatakan penjelasan apapun yang tidak bisa dicetak benar salahnya sebagai non-scientific. Itu penting karena memungkinkan pembedaan antara sains dan bidang utama pengetahuan atau kegiatan manusia lain seperti seni, filsafat, agama, dan lain sebagainya. Namun, definisi itu tidak menyebut, setidaknya tak secara eksplisit,
apa yang menurut saya merupakan ciri dasar sains modern, yaitu kaidah naturalisme metodologis. Kaidah itu menyatakan bahwa sains hanya memperbolehkan penjelasan gejala alam yang melibatkan sebab alami dan mengesampingkan semua penjelasan supranatural, baik itu arwah, malaikat, setan, atau Tuhan sendiri. Perlu ditegaskan bahwa sains modern tak menolak konsep Tuhan atas kepercayaan siapapun terhadap Tuhan atau sosok supranatural lain. Sains modern hanya menyatakan bahwa penjelasan saintifik atas gejala alam harus berdasarkan sebab alami. Itu dari sikap pragmatis, netral, dan konstruktif. Pertama, para saintis memperhatikan bahwa kita mendapat kemajuan lebih besar ketika memperhatikan penjelasan alami atas gejala alam, dari kilat dan gempa sampai epilepsi dan skizofrenia, dibanding kalau menganggap gejala alam disebabkan Tuhan atau iblis. Kedua, dengan begitu beragamnya kebudayaan di dunia, hal-hal yang bisa kita semua sepakati terbatas di fakta-fakta alam yang kita semua amati dengan cara yang sama. Jika kita mengakui asumsi atau penjelasan nonsens lain, maka tiap orang bisa punya kepercayaan budaya sendiri dan penjelasan untuk gejala ini dan itu. Kerangka sains modern itu telah memberi tantangan bagi setidaknya beberapa konsep Islam mengenai dunia dan alam, karena orang Islam sering mengklaim bersikeras bahwa Tuhan bertindak secara fisik dan langsung di dunia, dalam hal mujizat maupun kejadian sehari-hari di skala besar, gempa, banjir, atau skala kecil individual pribadi khususnya menggapai doa. Namun perlu diingat juga bahwa permasalahan itu sudah diangkat dan diperdebatkan oleh para teologi Islam masa lalu dengan pembahasan penyebab sekunder. Tuhan dianggap penyebab pertama segala sesuatu, sehingga debat di antara para filsuf dan ulama Mu'tazilah dan Asy'ariyah adalah mengenai apakah gejala alam menuruti hukum dan penyebab sekunder, ataukah Tuhan harus dilibatkan setiap saat di tiap atom, sel, dan berkas cahaya. Para ilmuwan Islam terkenal pada zaman kemasan, terutama Ibnul Haytham 965 sampai 1040 dan Al-Biruni 973 sampai 1048. Bersikeras bahwa gejala yang bersikeras bahwa gejala yang mau mereka jelaskan memiliki penjelasan alami. Kaum Mu'tazilah diwakili ulama besar Qadi Abdullah Jabbar bin Ahmad, wafat kira-kira 1024, menganut pandangan bahwa Tuhan bekerja menurut hukum rasional. Namun kaum Asy'ariyah yang sampai sekarang menjadi aliran teologi dominan di dunia Islam bersikeras bahwa Tuhan menguasai semua proses besar maupun kecil dan bertindak setiap saat. Muslim yang pandangannya lebih sejalan dengan pendekatan modern melihat tak ada pertentangan antara kepercayaan bahwa Tuhan memelihara dunia melalui hukum-hukum yang ditetapkan di alam dan bahwa penyebab alami pen- dan bahwa penyebab penyebab alami adalah penyebab yang secara tak langsung diizinkan Tuhan. Metode sains. Kita sering menjabarkan metode sains dasar sebagai rangkaian prosedur satu, pengamatan atas segala sesuatu, gejala, dua, perumusan hipotesis untuk menjelaskannya, tiga, pembuatan prediksi berdasarkan hipotesis itu untuk mengujinya, empat, pengujian hipotesis dengan melakukan percobaan dan pengamatan, lima, pembuktian hipotesis bertolak atau tidak tertolak, kemudian kembali lagi ke awal. Perumusan metode sains standar sering dikaitkan dengan Francis Bacon 1561 sampai 1626. Bukan karena dia benar-benar orang pertama yang menerapkannya, melainkan karena dia tampak orang pertama yang menjabarkan dengan jelas. Kita tahu bahwa para saintis sebelumnya, terutama Ibnu Haytham, telah menggunakan pendekatan empiris dan eksperimental. Faktanya, beberapa filsuf sains terutama Val V. Rabin 1924 sampai 1994 dan Imre Lakatos 1922 sampai 1974 memperdebatkan mengenai apakah sains punya metode yang dapat didefinisikan dengan jelas, dan lebih penting lagi, apakah sains dapat disebut objektif. Relevansi pertanyaan itu jelas kalau kita mempertimbangkan bahwa saintis adalah manusia, sehingga bisa keliru dan memiliki prasangka tersembunyi. Namun dalam praktik, saintis menghitung metode sains secara umum saja karena dua alasan. Yang pertama, jelas ada tumpang tindih antara beberapa langkah metode sains, contohnya hipotesis dan pengujian saling terkait dan saling mempengaruhi. Yang kedua, ada saintis bisa mendapatkan hipotesis dari sumber apapun, bahkan dari mimpi, tidak mesti dari kegiatan empiris langsung. Hipotesis, fakta, hukum, model, dan teori sains. Untuk mengerti apa kata sains, ada gunanya membedakan antara beberapa istilah dasar sebagai berikut: fakta, hukum, hipotesis, model, dan teori. Berikut ini saya akan mencoba mendefinisikan tiap istilah sederhana yang dan sejelas mungkin. Pertama, ada fakta sains. Bisa didefinisikan sebagai suatu pengamatan objektif yang bisa dicek benar salahnya. Objektif berarti tak
Tergantung pengamat, siapapun yang melakukan pengamatan dalam kondisi sama akan mendapat hasil yang sama. Ada banyak contoh fakta sains sekarang. Dari yang paling dikenal, bumi itu bulat, berputar di sumbunya atau rotasi, dan mengelilingi matahari. Tak peduli apa kata kaum bumi datar dan penolak sistem tata surya heliosentris lainnya, sampai yang menghi- sa- sampai yang masih saja diperdebatkan, bumi berumur 4,5 miliar tahun dan ada bukti revolusi biologis yang bisa diamati peninggalan geologis dan paleontologis bumi. Banyak menyatakan itu sudah status fakta. Hukum sains merupakan perumusan atau seringkali matematis suatu hubungan sebab akibat antara besaran-besaran fisika yang telah ditemukan selalu berlaku. Contoh, hukum pertama Newton. Tanpa adanya gaya, suatu benda akan tetap diam dan bergerak teratur. Tergantung keadaan geraknya sekarang. Hukum-hukum Contoh hukum sains penting lain bisa dilihat di halaman-halaman mendatang. Oke, hipotesis. Hipotesis adalah dugaan yang dirumuskan saintis sebagai kemungkinan penjelasan dari suatu pengamatan atau gejala. Contoh, langit berwarna biru karena memantulkan warna air dari bumi. Itu bukan hanya hipotesis yang masuk akal, melainkan juga sah secara sains karena mengajukan penjelasan untuk suatu gejala yang diamati. Langit berwarna biru dan bisa difalsifikasi, yaitu bisa diuji benar salahnya dengan mengamati langit dari gurun atau tempat lain yang tak ada air. Bisa dilihat dari contoh hipotesis yang selalu benar, malah hipotesis-hipotesis keliru telah dirumuskan lebih sering daripada hipotesis tepat. Model adalah versi sederhana suatu sistem fisik dan proses-proses bagaimana dibayangkan saintis yang cukup sederhana untuk dipelajari, tapi tidak terlalu sederhana sehingga tidak lagi menggambarkan nyata. Contoh, atom aslinya digambarkan sebagai inti kecil berbentuk bola yang dikelilingi elektron dan yang mengorbit planet. Tak lama kemudian disadari bahwa model planet seperti itu tak menggambarkan atom dengan tepat karena elektron semua muatan listrik yang mengalami percepatan akan mengalami radiasi juga sehingga cepat kehilangan energi dan jatuh ke inti. Model awan kuantum kemudian diajukan untuk menggantikan model planet. Teori sains. Teori sains dihasilkan ketika para saintis menyintesis sekumpulan bukti atau pengamatan atas gejala tertentu dengan hukum yang sudah didapati benar dan hubungan matematis di antaranya. Kadang satu teori bisa diringkas dalam satu atau beberapa pernyataan atau persamaan. Kadang teori berupa kumpulan hukum dan fakta hasil pengamatan yang lebih. Contohnya oh maaf, pengamatan yang lebih kompleks. Contohnya antara lain teori gravitasi Newton, dua teori relativitas Einstein, teori kuantum atom dan zarah, persamaan elektromagnetisme Maxwell, teori tektonika plat, teori evolusi, dan beberapa lainnya. Saya suka menggunakan analogi sederhana untuk menggambarkan konsep fakta, hukum, dan teori. Rumah. Rumah dibangun dengan batu bata padat fakta yang direkatkan oleh logika dan matematika. Tiangnya adalah hukum yang menghubungkan fakta. Keseluruhan bangunan rumah dengan atap, jendela, pintu, balkon, dan bagian-bagian lainnya mewakili teori. Henry Poincare. Sains adalah fakta-fakta sebagaimana rumah dibangun dari batu-batu, sains juga dibangun dari fakta-fakta. Namun setumpuk batu bukanlah rumah dan sekumpulan fakta belum menjadi sains. Beberapa hukum sains paling penting yang biasanya diketahui orang lain. Pertama, hukum gravitasi universal Newton. Sekitar 3,5 tahun lalu, Isaac Newton mengajukan gagasan kala itu revolusioner bahwa sembarang dua benda sebesar dan berjarak sejauh apapun keduanya di bumi maupun alam semesta maka disebut hukum universal. Saling tarik dengan gaya gravitasi yang besarnya sesuai suatu rumus sederhana yang dipelajari di sekolah. F sama dengan G M1 M2 dan D kuadrat. F adalah gaya, G konstanta universal sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton kuadrat Kg dan M1 dan M2. Masa masing-masing benda dan D jarak antara pusat kedua benda.
Gaya, gaya yang sama berlaku bagi dua benda tanpa peduli sebesar atau kecil apa keduanya. Rumus yang sama juga digunakan kini untuk menjabarkan sebagai besar orbit planet dan bulan, juga satelit yang kini ditempatkan di sekeliling bumi. Rumus itu juga memungkinkan kita mengetahui masa benda, bintang atau planet, jika kita bisa mengukur parameter orbital, jarak, dan periode benda yang mengelilinginya. Newton juga memberi kita tiga hukum terkenal lainnya. Hukum gerak Newton, yang bersama hukum gravitasinya membentuk bagian penting fisika klasik, terutama mekanika, seperti banyak hukum sains. Hukum gerak Newton indah karena sederhana. Yang pertama sudah saya sebutkan. Yang kedua, menghubungkan gaya yang diterapkan terhadap objek bermassa m dengan percepatan yang disebabkan gaya itu. F sama dengan ma. Yang ketiga, diketahui sebagai besar orang. Untuk setiap aksi terhadap objek X ada reaksi setara dan berlawanan dari X terhadap objek Y yang menerapkan gaya ke X. Sekali lagi, tak melihat besar kecilnya tiap objek. Dengan kata lain, tiap objek yang dikenai gaya akan membalas dengan gaya setara. Satu hukum penting lain, tiga hukum termodinamika yang membentuk dasar studi cara kerja energi dan panas dalam sistem, misalnya mesin, bagian dalam bintang, dan lain-lain. Tiga hukum ini bisa dinyatakan sebagai berikut. Satu, konservasi energi untuk sistem di mana panas berperan penting kecuali sistem tertutup sempurna atau terisolasi dari alam semesta. Sebagian panas akan lepas ke dunia luar. Dua, entropi, yang pada dasarnya ukuran ketidakteraturan. Suatu sistem akan selalu naik di setiap proses termodinamisnya. Dengan kata lain, suatu sistem tak akan menghasilkan lebih banyak keteraturan dari ketidakteraturan dengan proses alami apapun. Tiga, di suhu 0 mutlak Kelvin 273 atau 15 derajat Celcius ke bawah, 15 derajat Celcius di bawah 0, suhu paling rendah yang dimungkinkan, entropi mencapai nilai terendah yang mungkin dan semua zarah berhenti bergerak. Oleh karena itu mustahil mencapai nol mutlak, tapi dengan memompa energi keluar dari sistem, saintis pelaku percobaan telah mencapai suhu mendekatinya. Satu pertanyaan penting adalah, apakah hukum-hukum yang kita rumuskan itu nyata dan hanya buatan manusia bersifat sementara? Bukankah hukum-hukum sains berubah dari waktu ke waktu? Hukum gravitasi Newton saja didapati tidak cocok untuk Merkurius dan daerah-daerah dengan gravitasi kuat dan harus digantikan bersama relativitasnya umum Einstein. Di sini kita mesti membedakan antara hukum sains, rumusan saintis, dan hukum alam nyata atau hukum Tuhan. Seperti kata orang beriman, sebenarnya yang ditemukan dan dirumuskan oleh saintis, fakta alam atau hukum sains hanyalah pendekatan bertahap dan progresif ke hukum alam sejati atau hukum Tuhan yang benar-benar mengatur alam. Apakah hukum alam itu tak berubah pada seluruh seluruh waktu dan ruang atau bisa berubah? Zafar Iqbal telah menegaskan bahwa cara dan hukum Tuhan tak berubah. Mengutip ayat Quran, sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang terdahulu dan engkau tidak akan mendapati sunnah Allah berubah. Lalu menambahkan, dengan demikian seluruh alam bekerja melalui hukum-hukum yang tak berubah dan bisa ditemukan melalui penelitian atas alam. Beberapa saintis telah mengusulkan bahwa hukum-hukum alam semesta boleh jadi benar-benar pernah berubah. Mereka telah mengajukan cara menguji hipotesis itu, tapi sampai sekarang belum ada pengamatan atau percobaan yang mendukungnya. Pembuatan model dan hukum daya dalam praktik. Sains banyak mengandalkan pembuatan model karena seringkali mustahil melakukan percobaan atau menggambarkan seluruh sistem secara sistematis. Terlalu banyak atom di sembarang potongan zat, terlalu banyak interaksi antara berbagai sistem, terlalu kompleks dan lain-lain. Jadi sains menggunakan banyak tipe model yang bisa berubah objek fisik atau versi sederhana. Model analog, model numerik, sistem ideal, dan seterusnya. Beberapa contoh model paling terkenal dalam sains adalah model atom planet Bohr, model helix ganda molekul DNA, model bola biliar untuk gas, model tetes air dan model cangkang untuk inti atom, model struktur bumi berlapis, dan banyak lainnya. Bagaimana cara model bekerja? Pertama, model pada hakikatnya adalah versi sederhana sistem sesungguhnya, yang mempertahankan aspek mendasar dan mengesampingkan bagian-bagian tak penting. Menyederhanakan atau idealisasi masalah ini dipelopori oleh Galileo. Benda menjadi titik bermassa, permukaan menjadi bebas gesekan, dan lain-lain. Dan sesudah diformalkan,
Perha- Perhatian harus diberikan ke risiko penyadaran berlebih atau penghapusan satu aspek penting masalah. Pemahaman atas batas akurasi model juga diperlukan tergantung sifatnya. Contoh, model numerik bisa menjadi lebih atau kurang akurat tergantung seberapa linear atau non-linear chaotic sistemnya. Dan skala waktu perhitungan ini paling baik digambarkan di model perakiraan cuaca dan model perubahan iklim atau pemanasan global. Memang, satu bagian penting debat hari ini antara para saintis mengenai seberapa jauh prediksi pemanasan global bisa dipercaya adalah seputar model yang dipakai, efek apa yang disertakan dan bagaimana serta ketepatan perhitungan. Konsep-konsep penting untuk pengetahuan sains masa kini. Selain gagasan-gagasan dasar yang dijelaskan barusan, fakta, hipotesis, hukum, teori, dan model, ada dua konsep lagi yang saya ingin jelaskan singkat karena sangat berguna untuk mengerti informasi sains dan mencegah kita dapat kesimpulan keliru dari hasil yang ditemukan atau dilaporkan di sana-sini. Satu, korelasi. Nah, korelasi adalah hubungan antara dua besaran atau lebih. Korelasi bisa positif ketika dua besaran naik atau turun bersamaan, atau negatif ketika dua faktor berubah secara berlawanan. Contoh, nilai yang didapat murid meningkat seiring kehadiran di kelas. Korelasi positif. Jumlah rambut di kepala orang menurun ketika orang semakin tua. Korelasi negatif. Tekanan darah lebih tinggi di antara orang yang lebih tua. Korelasi positif. Harapan hidup rata-rata menurun dengan banyaknya jumlah rokok di populasi. Korelasi negatif. Satu hal yang sangat penting diperhatikan adalah bahwa korelasi tak selalu berarti sebab akibat. Dan itu adalah sumber kesimpulan keliru banyak orang. Korelasi antara dua besaran. Misalnya A dan B dapat disebabkan faktor ketiga. C yang memengaruhi keduanya bisa ada hubungannya sebab akibat antara C dan A dan antara C dan B, tapi tidak ada antara A dan B. Berikut beberapa contoh dari dunia sekitar untuk menambahkan kaidah penting ini. Boleh jadi ditemukan korelasi antara jumlah tunawisma dan angka kejahatan di suatu kota. Namun tunawisma belum tentu menyebabkan kenaikan angka kejahatan. Keduanya dapat disebabkan tingginya jumlah pengangguran di kota itu atau barangkali faktor tambahan, misalnya penggunaan obat-obat terlarang. Kadang ada beberapa faktor penyebab di korelasi seperti itu. Boleh jadi ada korelasi antara jumlah petugas pemadam kebakaran yang datang menangani suatu kebakaran besar kerusakan terjadi, tapi jelas yang pertama tidak menyebabkan yang kedua. Begitu juga bisa diperkirakan bahwa anak sekolah yang mendapat pelajaran tambahan tentu cenderung mendapat nilai lebih rendah dibanding teman sekelasnya. Tak perlulah dianggap pelajaran tambahan yang menyebabkan nilai turun. Ada sejumlah contoh korelasi yang terjadi pada musim panas. Contoh, jika kita mengamati jumlah kasus orang tenggelam dan pembelian es krim, kenaikan penurunan keduanya bisa terjadi pada waktu yang sama, tapi jelas keduanya disebabkan musim panas, hingga banyak orang yang bersenang-senang membeli es krim. Terakhir, ada kartun lucu yang menampilkan anak mengatakan tiap kali kapten menyalakan tanda pakai sabuk pengaman, pesawatnya berguncang. Dua, signifikansi statistik. Ketika membaca hasil pengukuran, kita mesti berhati-hati dalam memutuskan apakah efek yang dilakukan itu signifikan atau tidak. Kita harus selalu ingat bahwa pengukuran bisa keliru, kekeliruan alat, kekeliruan manusia, atau naik turun secara normal. Juga disebut ketidakpastian, dan tiap pengukuran harus dibaca berikut kemungkinan penyimpangan ketika dibandingkan dengan nilai lain. Contoh, jika suatu pengukuran baru menunjukkan nilai A sama dengan 4,7 sementara pengukuran sebelumnya mendapat 5,2, kita jangan langsung menyatakan ada perbedaan signifikan sekitar 10% ke atas. Karena bisa saja ada konsisten di kedua hasil yang bergantung kepada kesalahan dan ketidakpastian di dua nilai. Jika keduanya punya nilai ketidakpastian 0,3 maka keduanya masih konsisten karena 4,7 tambah 4 tambah 0,3 masih masuk ke register nilai saunya 5,2 sampai 0,3 sampai 5 sampai 5,2 dikurang 0,3 sampai 5,2 tambah 0,3. Jika nilai kesalahannya hanya 0,2, maka perbedaan antara kedua hasil pengulangan itu memang signifikan dan kita bisa menyatakan adalah ketidakkonsistenan perubahan signifikan nilai besaran itu sampai batas tertentu. Saya bilang sampai batas tertentu karena sudah begitupun ilmu statistik memberitahu kita bahwa ada peluang sekitar 5% bahwa walau nilai kedua pengukuran 4,7 dikurang 0,2 sampai 4,7 tambah 0,2 dan 5,3 dikurang 0,2 sampai 5,2 tambah 0,2 tak saling tumpang tindih keduanya. Tak saling tumpang tindih. Keduanya memang tumpang tindih jika ketidakpastiannya dua kali lipat. Perhatikan bahwa peluang itu terjadi ada 5% tidak kecil sama sekali. Kita bisa melihat dari gambar itu bahwa pengukuran dan hasil yang tampak memberi kesimpulan
tertentu mesti diperiksa menggunakan statistik untuk memastikan signifikansinya. Kritik modern terhadap sains. Sains selalu dikritik karena alasan objektif, metodologi maupun lainnya ideologi. Baru-baru ini muncul kritik-kritik baru termasuk dari agama, fundamentalis, dan kritik pasca modern. Keduanya menyatakan bahwa sains seperti banyak upaya manusia lain adalah konstruksi yang tak kurang subjektif atau ideologis dibanding bidang lain. Kritik lain misalnya, kritik feminis mengatakan bahwa upaya sains itu mengandung bias sosial dan budaya mengutamakan sains barat, laki-laki mendapatkan berbagai kelebihan. Dan beberapa kesimpulan barangkali berbeda jika yang membuatnya adalah perempuan atau bukan orang barat. Pandangan itu boleh jadi tampak menunjukkan bahkan mengelikan, tapi ada yang serius menyatakan demikian, terutama di bidang ilmu sosial. Juga ada kritik Islam terhadap sains modern yang akan kita bahas nanti. Namun para pembela sains berdalih bahwa keberhasilan besar sains selama beberapa abad belakang banyak sekali yang prediksi dan terbukti penerapan mengubah kehidupan dan masyarakat dan lain-lain bisa berbicara banyak. Memang benar bahwa penajaman metodologi dan barangkali pemberesan sosiologi upaya sains dalam bermanfaat di bidang-bidang tertentu. Namun tidak ada dasarnya mengkritik berlebihan dan meremehkan nilai sains. Penilaian objektif dan perseptif bisa mengarahkan kita untuk mengakui dan menyoroti beberapa perdebatan penting mengenai sains modern dan cara kerjanya. Satu perkara yang didebatkan adalah reduksionisme, suatu kaidah metodologi umum di mana penelitian atas suatu objek, maaf, penelitian atas suatu subjek atau benda dianggap paling baik dilakukan dengan memecahnya menjadi berbagai bagian, memahami dan menganalisis setiap bagian dan hubungkan ke bagian lain, kemudian menyusun ulang benda atau subjeknya. Cara itu sangat ampuh di banyak bidang, terutama fisika dan kimia dan sampai batas tertentu biologi. Contohnya dengan kemungkinan reduksi mekanisme sel ke interaksi kimia antara bagian-bagiannya. Namun proses reduksionis menjadi makin kurang jelas apabila kompleksitas makin tinggi. Walau para reduksionis rakus ingin terus menerapkan kaidah itu, psikologi disajikan sebagai setidaknya pada prinsipnya hasil biologi kesadaran hanya perwujudan kompleks proses-proses di otak dan seterusnya. Sikap serba hanya itu sering dipandang sebagai penerapan agenda ideologis materialis. Jika segalanya bisa direduksi menjadi atom dan interaksi belaka, maka kita tak akan perlu menyebut-nyebut akal budi, apalagi jiwa. Itu telah membuat filsuf kontemporer seperti Wasserwatt bersikeras membedakan antara reduksionisme dan metodologis dan reduksionisme ideologis. Kenyataannya, saintis tahu bahwa banyak gejala tidak bisa dikenai pendekatan reduksionis seperti banyak fenomena yang emergen di tingkat kompleksitas lebih tinggi. Muncul gejala baru yang tak bisa ada di tingkat rendah. Maaf, di tingkat kompleksitas lebih tinggi muncul gejala baru yang tidak bisa ada di tingkat rendah. Telah diamati dan diteliti. Bidang perdebatan lain adalah upaya sains menempati ruang penelitian seluas mungkin tanpa batas termasuk terhadap kehidupan dan masyarakat manusia. Biasanya itu diberi label saintisme atau istilah yang berkonotasi buruk. Memang, sementara reduksionisme boleh jadi tak berlaku bagi yang banyak bidang dan gejala. Itu bukan berarti itu bukan berarti bahkan sesuatu seperti kesadaran tak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains, cepat atau lambat. Namun ketika kita memasuki ranah perilaku dan upaya manusia, termasuk gejala psikologis seperti cinta dan spiritualitas atau gejala sosial seperti agama, persoalan relevansi kemampuan sains menjadi perdebatan. Nomenal hak menjelaskan kecenderungan saintisme dengan kesukaan masyarakat manusia mengelung-elungkan saintis, sehingga menyiratkan bahwa saintis memiliki pemahaman lebih mendalam atas dunia sehingga harus dipercaya di segala bidang. Pandangan para pemikir Islam mengenai sains modern dan metodologi. Kritikus sains modern paling terkenal di kalangan muslim tak diragukan lagi adalah Syed Hossein Nazar, seorang filsuf muslim paling penting dalam 50 tahun terakhir, yang telah menulis lusinan buku, ratusan artikel, dan mendapat beberapa penghargaan. Keberatan utamanya adalah karena sains modern telah menggunakan pendekatan naturalistik atau tidak melibatkan segala pihak supranatural dan spiritual, sehingga menyangkal kaitan dengan ilahi yang dianggap penting. Keberatan
Keberadaan penting umum Nasr lainnya adalah bahwa sains modern telah memecah belah dan merendahkan manusia serta merusak alam yang dianggap sakral dalam Islam. Terakhir, Nasr menolak beberapa pendekatan utama sains modern. Sekian, terima kasih.